Halo semuanya, di depan gue ini ada temannya Anissa Aziza, temannya istri gue. Cuman beda dari istri gue yang dia seorang DJ. Kalau di depan gue ini temannya Anissa, namanya Harumi. Yes. Harumi, dia adalah seorang content creator. Punya apa tuh namanya? Kayak semacam nama acaranya itu Sobat Konglo. Iya, betul. Itu Bang Dika. ngomongin luxury brand. Yes. Tapi dengan apa? Lebih approachable. Yes. Niatnya sih begitu. Niatnya Oke. kita pengen mengemasnya lebih approachable, terus lebih humble ceritanya. Oke, Gitu. walaupun yang dibahas barang-barang yang Ria. mahalnya mahal bener Ria, ya. Iya, ria tapi humble. Oke, Gitu. siap. Oke, nah kenapa gue hari ini mau ngobrol sama Harumi? Karena ini gue cerita dikit ya. Jadi sekitar 2 bulan lalu, sebulan lalu itu gue collab Oke. sama Pau Pau. Oke. YouTuber, teman lama lah. Datang ke tempatnya dia, Bang Radit, aku lagi punya bisnis baru nih, gitu kan. Mau kirimin dong ke rumah gitu. Terus gue bilang, Pau, ini yuk sekalian aku main ke tempat kamu yuk, biar ngeliat kantor, ngomongin brand kamu, gitu kan. Datanglah ke kantornya Pau Pau, kita main, pulang dari sana, kira-kira seminggu kemudian dapat kiriman Oke. ke rumah. Ada tulisannya bilang, Bang Radit, makasih banget udah ketemu kami. Terus seru banget, kita bisa ketawa-ketawa, bisa ngobrol, kontennya juga asik gitu kan. Ini kado dari aku, dia bilang. Terus gue bukalah kotaknya kan, ada topi. Oke. Ada topi. Terus ya udah gue biarin aja kan. Ya udah oke. WA ke Pau Pau bilang makasih ya Pau kadonya seru juga nih ini segala macam gitu. Malam-malam tiba-tiba Anissa lagi di dapur nih. Dia lagi mau bikin jus apa segala, ngelihat kotak itu. Dibukalah sama dia kan. Ada topi di dalamnya kan. Kaget dia, jerit dia. Sayang, ini siapa yang ngasih? Dia bilang gitu. Terus iya adalah teman aku, kenapa? Ini brand bagus banget. Dia bilang gitu. Brand apa? Gue nggak ngerti gitu. Iya ini brand pokoknya hanya yang kalau tahu ya tahu. Oh gitu. Katanya. Apa maksudnya kalau tahu ya tahu? YTTA ya? Iya. Yang tahu-tahu aja. Iya tahu-tahu aja. Pokoknya ini brand mahal. Tapi kalau lu nggak tahu, ya udah lu nggak bisa appreciate. Gua dong berarti karena gua nggak tahu. Jadi gua nggak bisa appreciate tuh. Karena gua nggak tahu itu ternyata mahal. Iya. Nah ini topinya, ini nih. Coba lu jelasin ke gua, ini topi apa? Iya. Ini topi kata Anissa. Topi yang ini sorry banget, gue sampai WA Pau Pau. Sebelum kita syuting ini gue WA Pau Pau. Itu warnanya cakep loh by the way, Pau. Nice choice. Iya. Pau, besok gue mau bikin konten soal ngomongin barang brand. Aku ngomongin topi yang kamu kasih ya. Aku baru tahu ternyata brandnya bagus. Jadi ternyata ini topi. Karena gue nggak ngerti ya barang-barang mewah apa segala macam. Gue nggak terlalu paham. Gue ada barang-barang yang mahal. Tapi biasanya itu pertama dibeliin Anissa. Iya. Yang kedua itu dikasih sama brandnya. Atau kan suka ada yang toko-toko barang branded kan. Iya. Suka kerjasama tuh. Suka dikasih sama dia. Jadi gue nggak ngerti ini. Ini brand kata Anissa adalah kalau kamu tahu ya kamu tahu. Jadi orang kalau ngelihat itu baru ih dia tahu brand ini. Iya. Berarti kan gue nggak pantes ya. Coba lo jelasin ke gue Harumi. Ini apa ini? Karena begitu gue cek di Google, pokoknya gue cek di Google, harganya 6 juta. Lebih ya? Tergantung kurs, tapi it can be more. Around 8 lah. 8 juta Yeah. topi ini ternyata. Lebih mahal dari dugaan gue berarti. Ini topi 8 juta harganya. Topi apa ini? Ini kebetulan dari brand Loro Piana. Aku tahu karena aku punya semua warna. jadi pas lihat oke aku tahu. Emang dia untuk specifically warna ini susah banget dapat karena ini warna yang lumayan susah. Dan juga memang si Loro Piana ini kan dia sebenarnya udah lama bang, itu brand sudah lama adanya. Tapi with the rise of social media, with the rise of kebutuhan orang-orang yang udah berduit, terus gitu mereka pengen pakai brand tapi yang nggak mau loud gitu loh bang. Apa tuh maksudnya? Kayak nggak mau kelihatan dari atas sampai bawah, lo pakai brand ini ya gitu. Jadi tuh kayak dia tuh lebih approach-nya tuh lebih yang tahu-tahu aja gitu, lebih yang tahu-tahu aja bener kata Anissa gitu. Oke. Jadi maksudnya adalah kalau sekarang karena banyak orang yang punya duit nih, terus dia pakai barang yang kenceng ya, maksudnya kelihatan ada logonya apa segala macam. Itu
Jadi orang-orang yang punya duit ngerasa bahwa ini kayaknya terlalu berisik deh gitu. Gue mau brand-brand yang lebih santuy gitu. Enggak juga? Apa gimana? Sebenarnya enggak juga sih, karena kayaknya dengan with the rise of social media dan juga TikTok, kayaknya naratif untuk orang head to toe itu orang berduit head to toe terus nggak ada logo itu juga sebenarnya nggak semuanya benar gitu bang, karena orang yang berduit kan pengen tunjukin kalau dia berduit dong, salah satunya melalui gaya pakaian gitu. Tapi memang ada beberapa orang yang sudah atau mungkin definisi luxury-nya itu bukan melalui barang-barang yang heboh, bukan melalui barang-barang yang teriak, yang penuh logo, ya mereka larinya ke gaya fashion yang lebih quiet santuy. Gitu, lebih santuy tapi harganya nggak santuy gitu. Jadi kayak lebih dirasakan dari segi sensorialnya, rasa bahannya, ini nyamannya gitu. Kalau yang ini sih dia lebih di tripod lagi. Sebenarnya ada yang satu lagi yang lebih nyaman yang dari bahan cashmere. Kalau ini yang bahan sandstorm, jadi lebih. Sandstorm? Iya, sandstorm system itu dia lebih kasarnya dia kena cuaca apa aja tuh. Oke gitu, jadi untuk sport mungkin Bang Di kamu lari pagi atau mungkin misalnya mau. Oh ini bisa buat lari pagi? Bisa. Pakai topi 8 juta lari pagi? Gitu, konsepnya gitu. Ada lagi yang bahannya lebih luxe lagi dari cashmere, itu dia lebih anget, lebih untuk winter gitu. Oh, yes. Tapi kenapa tadi Harumi bilang bahwa ini warnanya susah dicari? Maksudnya apa tuh? Jadi tiap brand punya warna khusus atau apa? Kalau Ropiana itu memang dia salah satu, dia brand asal Itali bang, by the way, brand asal Itali, dan memang dia color palette-nya itu lebih earth tone, lebih timeless pieces, dia warnanya warna-warna netral, warna-warna earth gitu. Jadi itu memang salah satu warna yang bisa dibilang ya warna signature-nya mereka lah gitu. Jadi memang susah dicarinya. Oke, berarti kalau dari penjelasan tadi, brand itu ada hierarkinya ya? Yes, udah pasti. Nah ini kemarin nyebar juga nih sosial media, The Luxury Brand Hierarchy. Oke. Apa ini maksudnya nih? Ini kemarin gue ngeliat gambar ini, terus apa maksudnya? Jadi tiap brand itu ada apa? Ada derajatnya kah atau apa nih? Gimana nih maksudnya nih? Jadi emang nggak bisa dipungkiri kalau saat seseorang pakai luxury brand itu tuh mereka mau nunjukin status sosial tertentu gitu loh. Ya hate it or love it, memang kita pilih brand itu yang kita ingin menjadi seperti itu, atau mungkin kita pengen membentuk persona sesuatu gitu kan. Nah jadi kalau dilihat dari hierarki ini tuh bisa dibilang juga kebutuhan orang dari setiap level ini juga udah berbeda bang, karena kan definisi luxury setiap orang tuh juga satu berbeda, dan kedua pastinya dia nggak mungkin luxury buat dia tuh di situ terus gitu loh bang. Dia pasti akan ningkat, dia pasti akan gue mau lebih nih, gue mau lebih dari ini gitu. Karena mewah itu, luxury itu kan relatif ya. Betul. Betul. Jadi yang ditunjukkan sama Bagan ini adalah kalau paling atas tuh super luxury gitu. Super luxury yang nggak semua orang bisa punya. Bisa dong, asal beli. Tapi nggak semua orang kan? Sekarang sebenarnya ya kalau misalnya ada duitnya mah bisa bang. Iya dong, kan semua orang punya duitnya kan? Iya kan? Iya dong. Iya, benar. Ya maksudnya ini berarti dihitung dari derajat eksklusivitasnya juga kan? Eksklusivitas, udah gitu dari scarcity barangnya, kayak makin atas kayak Hermes kan, ya kita tahu sendiri tuh salah satu brand yang dia mengedepankan relationship sama brandnya, dia mau tuh customernya itu nggak cuma beli terus buy gitu, dia mau building relationship dulu kayak gitu-gitu. Jadi Hermes ini kalau kita lihat itu udah grafiknya dia piramid gini, udah gitu dia paling atas nih. Berarti dia yang di atas dari semua atas. Bisa dibilang salah satunya dari segi status sosial ya, dari status sosial kayak saat kita pakai brand atau kita pakai barang dari brand itu tuh hampir kebanyakan orang langsung wah auto konglo nih gitu. Auto konglo. Jadi anak gue yang kedua namanya Aksa. Iya, Aca. Si Aca kan. Aca itu kan mukanya serius banget tuh. Jadi waktu dia lahir, produser film gue itu nyelamatin. Congrats ya anak kedua lahir gitu. By the way gue ada kado nih buat lu gitu, kata produser film. Dikirimlah ke rumah, gak taunya selimut Hermes. Jadi anak gue masih merah-merah gitu. Udah berbalut selimut konglo. Oh iya, itu bahannya wool. Tapi dikasih orang. Itu rezeki Aca bang. Iya rezeki Aca ya, jangan lo ompolin ya gitu. Susah juga tuh kayaknya. Agak repot tuh kalau misalnya diompolin harus di gifs. Harus di gifs, di laundry. Oh iya gitu ya? Cucinya kan nggak boleh asal.
Oh, caranya beda lagi. Iya, kalau nggak nanti ini rusak bahannya. Iya. Oke, di bawahnya Hermes itu ada, gue nggak tahu ini apa ini jujur, gue pertama kali denger Moynat. Apa ini Moynat? Moynat itu dia brand juga bang. Jadi dia brand leather goods, sama kayak Delvaux juga. Nah, cuman di antara tiga ini juga sebenarnya kan tadi aku bilang mesin Hermes dianggapnya udah paling-paling. Nah, biasanya nih orang-orang yang pakai Moynat atau Delvaux itu mereka nggak pakai Hermes karena di semakin atas bang itu orang semakin loyal terhadap satu brand gitu. Jadi pada saat mereka udah masuk kayak ke ultra itu kubunya makin sendiri-sendiri lagi bang. Jadi makin apa? Makin sendiri-sendiri. Jadi misalnya Hermes ya, geng Moynat, Delvaux. Jadi biasanya mereka nggak mau pakai leather goods dari brand lain gitu bang. Itu satu Facebook group tuh? Kayaknya sih itu ya. Satu komunitas satu paguyuban gitu. Di mana Loro Piananya? Ya sekarang memang Loro Piana itu sebenarnya awalnya dia itu ready to wear, jadi lebih ke baju bang sebenarnya awalnya. Dia itu emang terkenalnya karena bikin baju dari finest materials kayak cashmere, wool atau misalnya katun yang bener-bener kayak aduh rasanya tuh ke badan tuh enak banget, dingin, kayak wah pokoknya untuk orang-orang yang wow banget, mereka mengedepankan kualitas, jadi mereka pilih Loro Piana karena nggak ada brand yang mencolok, nggak ada logo yang mencolok gitu. Contoh satu kaos Loro Piana, itu polos berarti? Polos. Harga berapa tuh? Cashmere lah katakan. Kayaknya startnya di $800, 8-9 juta. 9 juta? Iya, segituan. Buat kaos? Kaos. Tapi ada lagi yang disukain sama para tech giants kayak misalnya siapa yang punya itu? Kok jadi lupa? Steve Jobs? Bukan Steve Jobs. Elon Musk? Elon Musk, satu lagi Amazon. Jeff Bezos. Ya, Jeff Bezos. Nah ini juga ada cerita menarik bang. Jadi mungkin kalau Loro Piana itu kan dia sekarang lebih udah masuk ke younger crowds gitu ya. Ada satu lagi brand namanya Brunello Cucinelli. Apa itu? Nah itu dia terkenal. Nah Brunello Cucinelli juga seru bang. Itu dia justru dibesarkan sama Silicon Valley. Oke. Jadi dia orang-orang tech ya. Orang-orang tech. Jadi bisa dibilang salah satu brand yang makeover Jeff Bezos. Itu salah satunya si Brunello ini karena dia custom. Terus udah itu Mark Zuckerberg juga dia terkenal dengan kaosnya itu yang seharga. Oh itu kaosnya itu? Itu Brunello Cucinelli. Jadi sama-sama Italian brands. Loro Piana itu Italian, dua-duanya Italian brands. Karena gue lihat gue pikir Uniqlo nih gitu. Enggak ya? mungkin. Soalnya kan hitam-hitam gitu kan ada tuh di Campville tuh. Iya, kayak nggak ada beda kan? Iya, gitu. tapi padahal dari feel-nya beda. Katanya sih gitu. Jadi apalagi untuk cowok-cowok yang pecinta kaos gitu, mereka tuh sampai custom bikin ukurannya, udah gitu bahannya tertentu gitu lah pokoknya. Oke. Kenapa katanya? Ini gue juga tahu dari Anissa nih. Katanya Hermes itu justru tasnya yang kecil, dia lebih mahal daripada tasnya yang gede. Bener? Katanya kan tas Hermes tuh ada yang kecil, ada yang gede. Iya. Itu buat gue aneh banget ketika yang kecil lebih mahal dari yang gede. Kan secara bahan lebih dikit. Nah itu karena demand-nya tinggi banget. Jadi semakin kecil, apalagi kayak misalnya mini Kelly, terus udah gitu mini Kelly yang bentuknya ya benar-benar kecil gitulah. Terus di gitu leathernya mungkin pakai exotic leather. Itu beda lagi? Beda lagi bang. Jadi emang udah, itu dia dari Hermesnya sendiri. Misalnya abis itu mereka custom lagi, itu nunjukin kasanya lebih lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita terus ngeliat ke atas terus kayak nggak ada selesainya bang, capek sebenarnya gitu. Jadi ya lebih baik kita loyal sama satu brand yang makes us feel like $1 million lah. Ada nggak ya kadang-kadang di masyarakat yang karena tahu nih ada hierarki apa segala macem. Kalau gue sih nggak peduli ya. Tapi ada nggak yang kayak kira-kira kayak dia pakai ini, padahal itu kan levelnya ini gitu. Jadi ada kecenderungan gitu nggak sih? Nah, jadi di kalangan affluent people ini ya bang ya, nggak semua orang tuh larinya atau nggak semua orang self rewardnya itu kan ke barang branded. Orang-orang yang cenderung larinya dan suka splurging ke barang branded itu mereka tahu betul nih bang hierarki ini. Tapi memang semakin atas biasanya mereka makin nggak peduli. Oke, gue nggak peduli lo pakai apa. Nggak peduli gitu. Justru yang mempersoalkan tuh orang-orang nanggung. Jadi orang-orang yang tidak punya loyalitas terhadap luxury brand. Gitu, mereka nggak punya loyalitas, jadi mereka masih menganggap ya kayak menganggap remeh gitu, seolah-olah gue udah paling keren gitu. Tapi dia juga kalau misalnya dikasih brand yang lain juga dia ada kemungkinan bisa loncat gitu.
kayak orang yang pinter kali ya, kayak orang yang beneran pinter tuh biasanya nggak bego-begoin orang. Tuh, ya nggak sih? Kurang lebih begitu. Kalau yang masih nggak pede tuh kayak ini. Iya, dan ini, gitu. dan itu loyalitasnya itu loh Bang, loyalitas dari sebuah brand yang terbentuk akan yaitu pasti mungkin ada jam terbang, terus udah gitu ininya dia, apa namanya, kesehariannya dia, makin lama dia pasti makin appreciate gitu. Mungkin dia berawal dari yang bawah dulu nih, contemporary, terus dia melihat, wah ini gue spending segini ternyata awet ya gitu, oke banget nih, nggak rusak. Ya ngapain harus bayar yang di atas gitu? Kemungkinan dia bisa stay di situ atau dia makin appreciate lagi Bang gitu, kayak gue makin gitu. Itu kan seiring berjalan dengan waktu dia pasti ada sense of appreciation-nya semakin meningkat gitu. Tapi kenapa kayak misalnya nih, kan kemarin rame nih di Twitter nih, kita ada beritanya nih. Beli tas Charles and Kate diledekin. Januari 2023 ada remaja perempuan di Singapura diledek. Iya. Karena dia bikin konten di TikTok. Dia bilang ini tas mewah pertamaku. Iya. Terus orang-orang di komen kayak ada mau ngasih tahu dia nggak sih? Yeah. Itu maksudnya gimana tuh kayak? Itu menurut aku jahat sih. Karena itu dia kembali lagi, luxury itu setiap orang berbeda. Starting point setiap orang dan appreciation mereka terhadap barang itu berbeda. Jadi kita nggak bisa meremehkan orang kalau misalnya Charles & Keith buat gue mewah ya. Emang mungkin satu dia memang bukan tipe orang yang splurge ke situ gitu kan Bang. Atau mungkin ya memang itu emang produk branded pertamanya dia gitu. Jadi level luxury orang tuh kita nggak bisa pukul sama rata. Iya, dan jangan juga malah jadi dikata-katain ya. Iya. Karena kita nggak tahu dia nabungnya berapa lama. Betul. Buat dia kan juga udah mewah kali kan, kita nggak tahu juga ya. Itu kebetulan kalau nggak salah ayahnya yang beliin. Oh iya, bapaknya lagi yang beliin. Ayahnya yang beliin. Tapi ya untungnya semenjak video itu langsung happy banget karena dia langsung di-endorse sama Charles & Keith dan banyak banget yang belain. Bener. Gitu. Kalau gitu nanti gue bikin konten juga tuh. Coba Bang. Ya ini tas mewah pertama gue. Di mana ya? Di Uniqlo kali ya. biar di endorse. Udah pernah sih di endorse. Iya udah pernah. Oke. Terus nih ada ribut lagi di Twitter. Nih gue harus cari tahu sudut pandang sobat Konglo nih. Di Twitter nih ribut. Katanya orang-orang SCBD harus pakai luxury brand biar klien tuh percaya sama pekerjaan si pekerja-pekerja ini gitu. Menurut Harumi, apakah barang mewah itu jadi representasi pekerjaan seseorang dan sepenting itukah gitu? Itu dia. Beberapa brand untuk orang yang mengerti itu benar bisa mengelevate status sosialnya dia. Oke, berarti benar. Aku harus bilang itu benar. Oke. Betul. Karena memang apalagi di beberapa lini pekerjaan gitu ya Bang yang memang membutuhkan membangkitkan rasa trust dari seorang klien, ya pasti dia akan dia butuh sesuatu yang dia bisa mengupgrade dirinya gitu. Walaupun sebenarnya kembali lagi aura Konglo itu kan sebenarnya dari dalam ya Bang ya, bukan dari yang abang ditempel gitu kan. Bener juga sih. Gitu, tapi ya bisa dibilang salah satu cara yang paling bisa dilakukan adalah dengan menggunakan barang-barang yang relate dengan calon kliennya dia. Karena kan ya secara psikologis juga kita akan merasa lebih nyaman, lebih comfort sama yang menurut kita tuh satu kumpulan lah gitu. Oh gue relate nih sama dia gitu. Jadi nggak jauh-jauh banget. Gitu. Ini dalam konteks dapetin klien berarti? Yes, dapetin klien atau membangkitkan rasa trust gitu di kliennya. Walaupun mungkin nggak harus yang kayak branded banget, tapi setidaknya look representable lah Bang gitu. Jadi maksudnya kayak katakanlah apa ya, misalnya jam tangan gitu. Jadi kalau misalnya dia ngelihat calon kliennya itu pakai jam tangan apa, dia bisa mulai obrolan dari situ. Bisa, at least dia ngerti gitu loh Bang. Kayak dia, jadi kayak apalagi kalau misalnya kita ngomongin mungkin kayak orang-orang priority banking atau apa, mereka kan kadang-kadang suka kasih juga gitu per bulannya untuk nasabah-nasabah dia yang priority kayak pas ulang tahun atau apa gitu. Jadi nggak terlalu kasih kado gitu. Jadi nggak terlalu ngangong-ngangong banget lah gitu. Oke. Jadi berarti harus tapi nggak harus ya? Harus tapi nggak harus. Oke. Soalnya kan di situ kan perdebatannya ini harus nih. Tapi ternyata nggak juga kan? Harus. Tapi ya at the same time dibarengin juga dengan pembawaan dan jadi ya nggak cuman saat dia berharap nemplokin barang mahal terus kayak oh yaudah masalah selesai juga, enggak gitu. Kayak ya setidaknya kita harus ada pembawaan yang lebih bisa membuat si calon klien ini relate lah sama kita gitu. Tapi ada nggak pengalaman Harumi yang misalnya di prospek orang atau ada vendor pengen kerjasama terus
ngelihat bahwa oh dia pakai ini nih, berarti gue bisa trust nih, atau ada pengalaman gitu nggak? Kalau misalnya dari segi aku yang penting orang ini terlihat bahwa dia menghargai dirinya. Oke. Jadi dengan dia mengenakan sesuatu yang enak dilihat, dari rambut, dari pakaian tuh kan kayak oh ini orang self respectnya tinggi gitu. Kalau misalnya dia dengan dirinya aja dia respect, berarti gue juga di tangan dia nih gue bisa aman nih gitu. Bener, paling nggak sesuai konteks pekerjaan dan tempatnya juga ya. Kalau misalnya di prospek sama orang yang gendong 6 ekor orangutan kan, kenapa nih? Bingung gitu kan? Iya. Kenapa lu bawa orangutan? Ya, bener kan? Bingung nggak lu? Tiba-tiba di prospek kan, bang, nih beli ini dagangan gue nih, gue punya bisnis ini, tapi dia meluk 6 orang orangutan kan? Yang nggak ada hubungannya kan? Bener kan? Telanjang dada lagi, tuh cowok tuh. Ya kan? Pengalaman. Oh mungkin langsung, oh ya ini dia salah penyayang binatang gitu kan. Iya. Tapi kan dilindungi juga orangutan. Sangat. Nggak boleh kan? Iya benar-benar. Kenapa lu bawa hari itu? Nggak ada orangnya, nggak ada. Oke. Ini beneran bang? Nggak ada. Nggak ada. Kirain. Nggak ada. Landak mini waktu itu. Landak susu. 6 ekor landak mini. Ditaruh di bahu. Iya. Oke. Kita lanjut ya. Oh berarti tadi nggak harus ya. Membantu tapi tidak harus. Membantu tapi tidak harus. Oke. Gitu. Yang ketiga, ini istilah ini nih. Jadi kemarin tuh gue datang ke acara fashion show. Fashion show-nya anak gue, si Alea. Iya, di Sensi ya? Di Sensi. Ya. Datang juga nggak waktu itu ya? Nggak bisa karena aku sakit. Oke. Jadi kemarin Alea itu fashion show, terus adalah salah satu yang datang di sana tuh minta dikasih komentar. Ya. Komentarin dong fashion show hari ini gitu. Terus gue inget banget kemarin tuh Doi bilang bahwa oh ya ini gayanya old money banget nih gitu. Gaya yang baju-bajunya gitu. Terus gue kayak apa itu old money gitu. Kayak apa bedanya old money sama new money? Oh ini apa nih Gil? Ini old money? Oh ini katanya nih ini gaya old money nih. Apa ini old money? Kenapa orang ngomongin soal ini gaya old money, new money? Apa itu maksudnya? Sebenarnya kalau kita lihat tilik kembali ya, ini tuh cuman dikasih label aja sih bang, gara-gara TikTok. Kalau misalnya kita lihat zaman dulu, style seperti ini kan diasosiasikan dengan misalnya royal family, yang gayanya tuh lebih posh, preppy gitu loh bang. Oh, preppy ya? Kayak zaman dulu kan kayak preppy gitu kan, kayak yang gaya-gaya klasik gitu. Nah terus sekarang dengan gaya TikTok, banyak banget yang sebenarnya tren-tren terdahulu itu mempunyai wajah baru gitu loh bang. Dibilangnya old money lah, apalah gitu. Padahal sebenarnya gaya berpakaian seperti ini tuh udah old news gitu sebenarnya di kalangan tertentu, kalangan royal family atau mungkin di kalangan profesional yang ingin terlihat dia itu put together, refine, itu mereka mempunyai gaya yang timeless, elegant seperti ini gitu loh bang. Tapi ya karena adanya social media jadi dibalutlah dengan label old money lah, quiet luxury lah gitu. Padahal sebenarnya sih it's been around for a while gitu. Berarti orang-orang tuh berlomba-lomba untuk sekarang berlomba-lomba untuk gayanya kayak old money. Beberapa orang ada yang punya manifestasi ke situ, nggak semua sih, gitu. Tapi memang ada niche-nya. Karena old money itu dianggap lebih elegan. Kalau dari aku ya pandangan pribadi aku, elegan dan juga untuk orang-orang yang punya kepentingan di dunia profesional yang membutuhkan terlihat rapih gitu loh bang. Emang ini ya mempunyai kapsul wardrobe yang berlabel old money itu nggak merugikan kok gitu, karena memang dia lebih timeless ya bang ya, jadi untuk kedepannya juga merupakan investasi gitu. Biasanya di distrik bisnis dan SCBD itu identik dengan para pekerja yang punya starter pack barang mewah. Oke. Ya. Ini katanya nih starter pack mbak-mbak SCBD. Jadi sepatunya itu Tory Burch minimal. Tory Burch yang mini travel flat sebenarnya. Namanya itu. Terus tasnya Givenchy Antigona. Apa ini? Small black smooth. Iya, benar itu. Lu dapat dari lu ngarang nggak sih? Enggak. Hah? Enggak. Enggak. Ini gajinya kayak 20-30 juta lah nih per bulan nih.
Lo jangan karena lo need money jadi lo need money, butuh duit dong deh. Lanyardnya Coach. Lanyard tuh yang digantung ya. Tasnya Givenchy. Bacanya bener Givenchy. Bener Givenchy. Tablet holdernya Yves Saint Laurent. Iya, bacanya bener. YSL aja lah bang, biar gampang. YSL. Tapi aslinya kan biar gue kelihatan kayak ngerti nih gitu. Iya, Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Kok bisa lohong sih? Tulisannya kan Lauren. Yves Saint Laurent. Berarti kalau gue tadi ngomong Yves Saint Laurent itu orang yang ngerti pasti ngetawain dong kayak ih. Gak juga lah bang, kan tergantung ini aksennya aja. Orang Amerika boleh kan pasti ngomongnya gitu. Nggak mungkin kayak gaya Perancis gitu ya, makanya lebih gampang YSL aja. Tapi kalau dengarnya Yves Saint Laurent tuh kayak berarti orang beneran ngerti gitu. Kayak wah Perancis banget gitu kan. Iya, bonjour. Bonjour. Oke. Tablet holder Black Smooth. Terus ada laptopnya MacBook Pro M1. Oke. Perhiasannya apa? Nah, gue nggak tahu nih. Phone Love Pendant Rose Gold. Lu dapat dari mana sih? Jujur nih, dari mana sih? Ada bang di Twitter. Enggak. Kalau kita Google muncul satu artikel. Ini isinya starter pack Bamba CBD. Kerja di mana nih Mbak ya? Tapi ini kita gue bilang, ini gaji lumayan gede sih. Parfumnya aja mahal banget loh itu. Oke, nanti kita jumlahin ya. Parfumnya ini Maison, MFK, Francis Kurdijan, Paris Baccarat, ala Rose Woman. Oh, oke. Maison itu artinya house kan, rumah kan? Yes. Francis Kurdijan tuh nama orangnya. Iya, nama orang. Hebat, gue ngerti nih. Iya kan? dulu gue ini bahasa Prancis ngambil di sekolah. Tumblernya Corsicle, gue punya. Kalau Corsicle punya. Oke. Ada 3 di rumah gue. Corsicle, karena buat konten. Oh iya. boleh. Mau review waktu itu. Oke, satu-satu ya. Iya. Berapa nih harganya? Dari mulai tas Givenchy deh. Kayaknya tas Givenchy sekarang di sekitar 20-an kali ya. Boleh cek nggak? Tasnya 20 juta. 20-30-an kali. Iya, ini ya rough estimate lah ya. Iya, rough estimate. Terus lanyard aku nggak tahu deh harga berapa. Mungkin di 1 jutaan. 1 juta, 2 juta. Itu ya? dia soal leather. 2 juta tambah 20, 22. Terus yang YSL? Ya mungkin 10-an belasan lah itu harganya. 32. Ya. Tory Burch di 3-5an lah ya. Udah mau 40 ya? Iya, ini mahal sih. Ini kayak untuk mbak-mbak CBD tuh kayak lumayan mbak-mbak yang mana gitu kan. Bener juga sih. Iya, ini mbak-mbaknya elit nih, lumayan lah. Kayaknya nggak mungkin deh, maksudnya kayak ya mungkin aja kali ya kalau pekerjaannya mentereng banget ya. Tapi dalam bayangan mungkin gue kayak daripada mbak-mbak mungkin bilangnya profesional SCBD gitu kali ya. Kan banyak yang mbak-mbak juga. Iya sih. Mbak-mbak itu lebih ke umur kan. Ya, maksudnya kalau first graduate kayaknya susah nggak sih? Fresh graduate tapi kita berat banget nggak sih? Mbak ini kayak fresh graduate yang emak bapaknya kaya kali nih, begini bentukannya. Iya, pokoknya di SCBD kelihatan pakai ini. Iya. Tapi yang kalung ini perlu nggak? Kalung ini apa nih? Agak kurang paham sih. Yang kalung ini mungkin mahal. Nggak tahu ya, yang ini sih kalau ini lebih spesifik. Kalau Swarovski sih sebenarnya dia bukan berlian beneran sih, dia dari kristal. Jadi ya untuk price point yang segitu lumayan mahal tapi bukan investasi. Gitu. Maksudnya harganya akan jatuh gitu ya? Iya, justru dia nggak ada resale value. Parfumnya mahal loh ini. Baccarat ya? MFK iya, dasar 3 jutaan untuk parfum 3 aja. 3 juta parfumnya? Iya, 2-3 juta. Gue dulu pakai Bulgari 600.000 aja mikir banget belinya tuh. Iya kan, sekarang udah gila-gila parfum niche itu udah mahal-mahal banget bang. Aneh-aneh banget sumpah harganya. Jadi kemarin tuh si Anissa ini lewat depan gue kan. Terus gue bilang kayak, kau parfumnya baru ya, kok aneh banget ya baunya ya? Emang iya ya, aneh baunya? Iya, gue bilang gitu kan. Terus datang Alea meluk ibunya kan. Terus kata Alea, mama bau aneh gitu katanya. Gak tau dia pakai Baccarat, sedih banget dia. Oh, ya emang gak semua orang itu sih suka. Tapi katanya baunya seenak itu. Unik sih wanginya, tapi itu udah banyak ininya juga, udah banyak yang apa tuh? Aspalin Niru. Juga gitu. Apa? Udah banyak yang aspalin juga. Aspal tuh apa? Tapi palsu. Iya, jadi kayak maksudnya baunya mirip-mirip. Banyak mirip-mirip karena dia terkenal banget, jadinya ya udah mulai banyak dup-dupnya gitu loh bang. Kenapa Baccarat itu termasuk yang paling
terkenal di antara semua parfum yang lain? Jadi kalau misalnya kita ngomongin niche parfum, itu tuh dia juga ada tren-trennya bang. Kayak misalnya nih, Baccarat ini memang 5 tahun terakhir itu dia booming banget karena wanginya dianggap sweet, terus kayak approachable dan banyak banget orang suka gitu. Nah sebelum-sebelumnya mungkin parfum-parfum niche yang lain, misalnya dari brand misalnya Diptyque atau misalnya Jo Malone atau gitu. Jadi kayak memang di dalam parfum niche tersendiri sebelum dia menjadi mass juga dia jadi tren dulu nih bang di tingkatan-tingkatannya tersendiri gitu. Jadi memang Baccarat tuh dia lately memang banyak orang suka tapi sudah menuju jadi banyak banget yang pakai gitu. Makanya jadi starter pack gitu kan. Jadi eksklusivitasnya berkurang. Iya. Kadang kan orang yang affluent itu pasti nyari eksklusivity kan. Bener, dan hobi banget gatekeep. Oh, supaya orang nggak pakai. Yes. Jadi nggak mau ngasih tahu. Nggak mau ngasih tahu, itu hobi banget. Jadi kayak kenapa sih kita baru terdengar brand-brand misalnya kayak Loro Piana, Brunello segala macam? Karena ya itu for the longest time orang-orang affluent ini tuh kayak just wanna keep it to themselves gitu. Oke, jadi kalau punya tas Givenchy itu dicopot tuh Givenchy-nya tuh. Kayak ya udah nyantai gitu, taruh di lantai gitu kan. Iya. Karena kalau gua main ke Senopati, kan banyak kafe-kafe bagus tuh. Yeah. Itu juga mas-masnya tuh suka ngasih kursi tambahan yang kecil. Katanya buat tas. Buat tas. Tas aja punya kursi sendiri. Iya. Aneh banget ya. Kayak taruh tas gitu Iya, terus kan. taruh tasnya gitu kan. Baru banget gue ngeliat di mana-mana tuh ibu-ibu terus mbak-mbak gitu pada naruh tasnya gitu sambil makan. Tasnya kayak ada yang disuapin tasnya kayak pet gitu ya, kayak pet. tasnya hidup ya. Oke, berarti ini kalau menurut Harumi kalau buat fresh graduate kayaknya susah juga ya karena mahal banget nggak sih? Lumayan mahal sih ini. Ini maksudnya kombinasi dari barang-barang ini tuh kalau ditotalin mahal gitu. Tapi bisa dibilang untuk orang yang mengerti luxury brand bisa dibilang ini masuknya ke entry level gitu bang. Entry level tas 20 juta? Entry level untuk orang yang paham dan mengerti dan mungkin sudah mempunyai kebutuhan luxury brand yang udah cukup akut gitu bang. Iya. Oke, kalau adik gue kebetulan Mbak SCBD. Oke. Dia tuh punya Cork Circle sama Tory Burch. Oke. Jadi kayaknya legit nih. Berarti bener ya, valid ya. Tory Burch itu kayaknya SCBD banget sih. Dia nyaman, terus stylish. Dan mungkin kalau kita mau tilik-tilik kembali, Tory Burch sendiri itu dia adalah dia seorang desainer yang berasal dari keluarga berada bang. Jadi taste-nya dia itu memang high taste, tapi dia kemas dengan harga yang ya dibilang affordable sih enggak, tapi mungkin dibandingkan dengan kawan-kawannya yang lain dia cukup affordable gitu. Oke, karena kan 3 juta juga kan? 3-5 gitu lah harganya. Itu nggak, orang buat spending 3 juta buat sepatu aja kan pasti banyak yang mikir juga kan? Yes. Itu kan mahal juga kan? Benar. Oke, nah tapi di luar pembicaraan soal barang branded ini ya, sebenarnya kan yang paling penting adalah, kalau gue sih ngerasanya, yang penting itu kalau buat gue, kalaupun punya, itu bukan buat impress orang kalau gue. Karena yang penting itu punya value buat gue gitu. Maksudnya gue nggak, kalaupun belanja barang mewah sekalipun gitu, yang paling benar sih bukan buat bikin orang kagum gitu. Karena jadinya kebahagiaan kita tuh diukur dari rasa kekaguman dan validasi orang lain itu kayaknya aneh banget. Maksudnya nggak nyaman banget nggak sih gitu. Tapi menurut Harumi gimana? Setuju. Karena ya nggak semua orang kok larinya ke luxury brand. Ada orang yang duitnya nggak berseri, belinya tanah, dipakai di tipis-tipis. Starter pack Mbak SCBD pakai tanah lucu sih. Ya buat investasi maksudnya gitu kan, atau bisnis gitu. Iya, jadi kayak nggak semuanya larinya tuh ke luxury brand gitu loh. Ya Pak, beli tanah lah, beli emas gitu bang. Iya. Gitu. Jadi ya sebenarnya bisa dibilang yang lari ke luxury brand tuh ya cukup niche sih sebenarnya, nggak semua orang juga gitu. Kenapa Harumi suka banget ngulik ini? Sampai bikin konten di TikTok soal luxury brand. Jadi memang awalnya kan pastinya kita suka karena kita terbiasa, ya kan? Nah, awalnya terbiasa karena memang kebetulan orang tuaku tuh lumayan penikmat luxury brand expose gitu. Lah tuh ya dari kecil. Suka lah gitu. Karena memang ada plus minusnya bang. Plus minusnya itu adalah plusnya itu memang jadi belajar menghargai craftsmanship
craftsmanship gitu ya dari usia dini. Jadi kayak misalnya dalam belanja pun jadi lebih conscious, dalam artian dari kecil tuh diajarin, oke, beli baju misalnya nggak apa-apa mahal tapi kamu bisa pakai ini sampai 5 tahun, 10 tahun sampai kamu tua gitu. Jadi ya tidak tergoda sama hal-hal atau barang-barang yang murah kayak gitu. Atau misalnya bisa menikmati proses belanja karena nggak semua orang suka shopping, Bang. Bener. Shopping itu is dreading for a lot of people tuh kayak aduh capek, buang energi. Nah ini gara-gara dari kecil suka belanja, jadi buat aku shopping tuh menyenangkan. Nah dari situ bisa menemukan ya diskon-diskon lah, atau bisa belanja-belanja di saat lagi ada clearance sale atau lagi apa. Jadi kita bisa building capsule wardrobe sedari dini gitu ya Bang ya. Jadi di saat aku udah berumur tuh jadi nggak bingung gitu loh mau pakai baju apa, karena sebenarnya basic items tapi bisa di mix and match berulang-ulang kali. Itu plus minusnya. Nah, mungkin minusnya adalah ya jadinya jadi selalu craving for more gitu loh Bang. Nah dari situ makanya aku berangkat dari situ, aku juga jadi pengen sharing aja kalau misalnya emang kalian mau self reward dan emang mempunyai pengen aspirasi kayak pengen dilihat orang tuh kayak gimana ya, ini ada memang beberapa barang tuh yang bisa menunjukkan sebuah persona tertentu gitu loh Bang. Jadi ya jangan sampai misalnya first salary atau misalnya first investment dari luxury brand atau luxury experience itu mengecewakan gitu. Bener. Dan kadang gitu. kalau gue nyebutnya money dial-nya orang kan beda-beda ya. Bener. Maksudnya ada yang pengennya spending ke barang-barang. Yes. Kalau gue kebetulan pengennya spendingnya ke experience gitu. Yes. Kayak travel lah atau makan bareng keluarga gitu. Jadi kalau buat gue nggak kayak ngerasa bahwa gue tuh punya kebutuhan ngerti nih. Bener. Si Loro Jonggrang Loro Piana dan teman-temannya sama nama-nama yang baru gue kenal tuh gue kayak nggak punya kebutuhan. Nah kebalikan sama Anissa nih, mungkin karena Anissa di fashion ya. Iya. Jadi dia harus tahu relate juga gitu. Dia juga kan berapa kali di endorse sama brand-brand luxury juga gitu. Jadi dia paham dunianya. Dan kadang-kadang tuh jadi kayak ada perdebatan gitu loh. Dan akhirnya dia beliin. Kayak gue waktu kita liburan ke Australia itu ada hoodie berapa? Mungkin 3 juta, 4 juta. Yang gue tuh kayak ngapain sih gue beli segini gitu. Terus di hotel malah buka Tokopedia beli brand lokal. Bener. Yang mirip-mirip aja gitu kan. Tapi Anissa tuh suka gemes sendiri, jadi dia yang beliin. Kan kamu mau show stand up apa segala macam, terus akhirnya dia yang beliin atau dia yang kadoin gitu segala macam. Jadi emang beda-beda kali ya, tiap orang tuh kalau emang suka ya sama kayak hobi-hobi yang lain kali bener suka banget. aja gitu. Soalnya kayak mungkin Anissa aneh ngelihat gua beli baju di game kali, karena gua pernah beli baju 5 juta di game. Terus dia kayak, kamu itu giliran mau beli ini mikirnya lama banget, ditaruh di cart mulu, nggak check out, padahal itu buat show, buat tampil. Giliran beli baju di game harganya 5 juta gitu kan. Jadi mungkin beda orang beda cara dia spending juga kan. Apalagi yang aku perhatiin juga ya Bang, ada orang-orang yang tuh bahkan anxious terhadap sesuatu yang berbau-bau mewah. Oh gimana tuh? Jadi dia kayak anxious aja gitu. Misalnya dia pada dasarnya nih orang-orang berduit ya Bang. Dia nggak suka gitu loh terlihat mewah, menjalani hidup mewah. Malah maunya tuh yang sesederhana mungkin, karena buat dia ya gue bisa beli itu semua gitu loh. Gue bisa beli itu semua, jadi gue nggak mau diperlakukan seperti itu. I just wanna be ordinary gitu juga ada. Iya. Karena Elon Musk aja rumahnya kotak sekarang. Kotak? Iya, dia tahu tuh. Beli rumah yang kecil banget sekarang. Dia bilang cuman ada kasur sama WC doang. Jadi rumahnya kotak gitu. Elon Musk aja kayak gitu. Sederhana karena kalau nggak Elon Musk, Pandu Winoto. Lupa antara dua orang itu. Nggak Elon Musk. Antara dua ya. Elon Musk aja itu. Dia bilang bahwa bener-bener pengen gitu. Tapi teman gue kayak si Pandu Winoto tadi, dia tuh ketika baru dapat uang pertama kali, ya kan dia punya YouTube juga, AdSense-nya tuh kan puluhan juta tuh. Dia juga jadi spendingnya ke barang-barang. Cuma lama-lama dia cerita ke gue, kadang ada nyeselnya juga dia. Pasti. Karena kok kayak gue ngikutin ego gue, karena dapat duit gede langsung buat spending gitu. Jadi mungkin kenapa dia belinya itu jadi harus kita harus tanyain ke diri kita sendiri juga kali ya. Kenapa sih gue beli ini? Gue beneran suka apa enggak? Apakah buat diri gue apa enggak gitu kali ya? Yes. Oke. Nah, bocoran dong kalau di rumah. Tas paling mahal harganya berapa? Boleh dibocorin nggak? Nah, kalau aku kebetulan lucunya nggak suka tas. Nggak suka tas? Begini-gini.
luxury brand buat aku lebih larinya ke jewelry. Oh, perhiasan. Kalau misalnya tas justru nggak yang terlalu tergila-gila banget gitu. Apa perhiasan yang paling mahal? Ada. Tapi sebenarnya kalau mungkin kalau tanya perhiasan yang berarti, itu kayaknya mungkin lebih mahal di antara yang paling mahal. Ini gitu. ngelesnya politis banget ya, hebat loh, jago lo ngelesnya lo. Tapi pernah nggak beli sesuatu yang, karena kan ini kita ngomongin luxury brand nih. Iya. Beli terus nyesel, pernah nggak? Pernah. Karena apa? Karena ternyata kualitasnya nggak seperti dibayangin. Kalau kualitas sih enggak bang. Kalau Tapi kualitas apa? sudah pasti bagus ya. Karena kalau kebanyakan dari luxury brand itu pasti kualitasnya boleh diadu lah gitu ya. Tapi mungkin lebih ke, jadi gini. Emang ini tuh setan ya luxury brand itu menurut aku ya. Siapa nih? Kita setan menurut aku luxury brand. Oh, ini gitu karena ya? nafsu ya itu loh bang. Oke. Nafsunya pas semua orang beli pakai launching FOMO. Iya. Pengen punya. Pas udah nyampe, aku biasa aja gitu. Itu sering kayak gitu. Ya sekarang sih udah terkurangi ya, karena udah lebih conscious lah ya gitu. Kan udah gitu kita udah ngerasain lah ya nyari duit sendiri apa segala macam, jadi lebih berhati-hati dalam spending gitu kan. Tapi mungkin kalau misalnya saat dulu masih jadi tanggungan orang tua gitu kan ya, jadi kayak apresiasi terhadap barang-barang itu tidak seperti sekarang gitu. Ya udah jadi berasa deh tuh ternyata menyesal, itu hanya sebuah hype aja gitu. Tapi orang tua sempat marah nggak kayak tahu gitu nggak dibeliin deh gitu? Pernah banget. Itu terjadi sebuah perdebatan tuh. Pada saat aku usia kayak SMA gitu, ibu ngomong gini, kamu nih kerjanya nyalon mulu apa segala macam. Oh, mau jadi caleg waktu itu? Nyalon. Umur 16 tahun. Kamu bikin billboard waktu itu. Iya kan? Nyalon mulu maksudnya? Bisa kayak ngeblow apa-apa gitu. Okay. Nyalon mulu apa? Gue ya gimana ya, mau aku dikenalin juga dari kecil gitu kan situ yang nalain mohon maaf gitu. Jadi dari situ dia kayak sadar diri, oh iya juga ya, ternyata gue nih sumber semuanya gitu. Tapi kebetulan gue waktu kecil itu nggak diekspos ke yang kayak gini-gini ya. Maksudnya kayak orang tua ya biasa-biasa aja juga gitu. Meskipun kita dari kalangan menengah atas juga ya, cuman nggak ada brand apa segala macam. Makanya gue kaget juga sih waktu main film. Terus sama produser gue bilang kayak dia nyuruh gue ke salon yang best in town, dia bilang. Kredit lu mau main film gue, lo harus ke salon best in town. Terus gue pergi lah ke sebuah salon gitu, terus berapa juta gitu buat. Diapain aja bang? Hah? Diapain aja? Jadi gue operasi muka nih, terus salon nih ya? Nggak, pokoknya dipotong rambut, terus dikasih treatment apa, rambutnya pakai apa yang gel apa itu yang di kayak kerimbat gitu ya. Itu wajar ya nyalon sampai segitunya? Kalau sampai berjuta-juta sih agak mahal sih sejujurnya ya. Gitu. Karena di tingkatan salon termahal di Jaksel aja gitu, misalnya kita salon-salon yang ada di mall, yang treatment termahalnya aja tuh masih under sejuta. Itu diapain? Lebih ke untuk menyehatkan rambut sih. Atau mungkin kalau pas gunting nggak? Enggak. Mungkin kalau ada add-on lain misalnya kayak gunting apa segala macam, terus coloring itu mungkin ada mahal. Tapi kalau untuk treatment yang kayak lebih relaksasi segala macam dari brand termahal pun biasanya sekarang masih under sejuta, under sejuta gitu. Itu gue digunting, dicuci, di-blow. Hah, di-blow juga? Iya, apa sih namanya dikeringin. Itu blow nggak sih? Dikeringin. Iya. Beda ya sama blow ya? Kalau di-blow dibentuk-bentuk gitu rambutnya. Kayak pakai sisir gitu. Oh enggak. Enggak kriwul-kriwul gitu boleh kan? Enggak. Gue di blow dan di onin, jadi blow on. Oh gitu. Karena kakak gue pernah tuh. Diajak sama nyokap gue, ayo kamu potong rambut, di blow beneran. Jadi rambutnya dimasukin gitu bang. Jadi cewek cowok? Cowok nih kakak gue ini nih. Oh ini. Iya. Rambut segitu di blow? Enggak, dulu rambutnya agak gondrong. Terus habis itu ke salon ternama lah itu di Mall Plaza Senayan, langganan nyokap. Pas udah gitu gunting juga? Gunting, habis itu keringin, di blow. Jadinya shaggy gitu bang, jadi bener-bener nangis ya, bener-bener langsung ibu-ibu gini. pejabat iya, ya, langsung ya. udah trauma. Bener-bener pulang langsung keramas, nggak kuat. Sejuta ada sejuta? Waktu itu ada lah. Ada Oh iya, kali berarti ya, bener dong potong gua. rambut segala macam iya. Karena Iya, pakai iya, potong iya. rambut dan pakai potong gitu-gitu. Iya kayak gue juga segitu deh, 1-2 juta ya. Pokoknya potong rambut. Potong rambut dan treatment nyampe. Treatment segala macam Iya. gitu. Oke. Gitu. Kenapa di salon-salon mahal itu jarang ada cukur kumis? Nggak ada kan bro? Ada bro. Di mana? Lu Captain suka cukur nggak sih Captain? Captain tuh apa?
Captain Barbershop tuh. Barber. Iya. Nggak, ini dong. salon. Oh, salon nggak ada. Makanya. Iya. Kan gue suka ngikut. Nyokap gue dulu kan suka ke salon kan. Gue suka ngikut sekalian cukur kumis dong mbak gitu. Nggak bisa. Lah di barber gue bisa. Di paksi bisa ya. Paksi bisa. emang nggak ada ya? Hah? Kriwil nggak sih kumis lu di salon? Ya kalau di blow sih iya. Kumis di blow. Oke. Buat teman-teman yang mau tahu konten lebih banyak lagi soal yang kayak gini-gini, bisa follow Harumi juga. Itu di mana aja sosial medianya, boleh di-share? Di Instagram di Sobat Konglo dan di TikTok juga Sobat Konglo. Oke, YouTube juga ada katanya. Ada Sobat Konglo semuanya. Oke, thank you semuanya yang udah nonton. Terima kasih Harumi buat sharingnya hari ini. Thank you semuanya, dadah. Ya.